Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh bertemu lagi dalam belajar sekolah sahabat bersama. Kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-10 dengan judul Pelajaran Masa Lalu. Ayat hafalan di dalam Mazmur 78 ayat 3 dan 4. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Sebelum kita melanjutkan belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Tanah hati kami yang gersang boleh jadi subur, sehingga benar-benar firman yang ditaburkan ini boleh bertumbuh dan menjadi kehidupan rohani kami lebih setia kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, belajarlah bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur sejarah menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa utama dalam sejarah bangsa Israel. Mereka terutama berfokus pada cara Tuhan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak menceritakan kepada kita kisah-kisah epik, tetapi kenyataan murni. Bagaimana Tuhan telah melindungi mereka, bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menuntun mereka di tanah Kanaan. Sejarah umat Allah menunjukkan bahwa tidak ada janji yang Allah buat dalam firman-Nya yang tidak terpenuhi. Hal ini mencakup janji ilahi mengenai perawatan individu saat ini dan janji kedatangan Kristus kedua kali di masa depan yang akan menegakkan kerajaan keadilan dan perdamaian Allah di bumi yang baru. Ada beberapa hal yang penting yang kita akan pelajari pada pelajaran yang ke-10. Pertama, pemberontakan umat. Selanjutnya, tindakan Tuhan, pertobatan daripada bangsa Israel, wajah Tuhan bersinar, dan Allah itu penguasa sejarah. Mari kita lihat pemberontakan rakyat. Ini kita bisa lihat di dalam Mazmur 78. Atas perintah Daud, Asaf dipilih dari antara orang-orang Lewi sebagai pemimpin paduan suara. Dia dan putra-putranya adalah nabi yang menyusun Mazmur. Mazmur 78, Asaf mengenang sejarah dari masa Eksodus hingga zaman Daud dengan maksud untuk memberikan kita pelajaran penting. Hal-hal yang penting dalam Mazmur 78. Maksud dari Mazmur ini adalah agar kita mengingat bagaimana Allah telah memimpin umatnya dan patut dipuji. Kita harus mengajarkan peristiwa yang Tuhan telah buat dalam diri kita kepada anak-anak kita, segala sesuatu, baik pemberontakan, perlindungan, dan penjagaan Tuhan. Allah mengirimkan wabah penyakit di Mesir, membelah laut, mengarahkan mereka dengan awan pada waktu siang dan api pada waktu malam hari, dan mengeluarkan air dari batu karang. Orang-orang tidak percaya bahwa Tuhan dapat memberi mereka daging dan roti. Meskipun mereka memberontak, Dia tidak membinasakan mereka. Hal yang penting juga di dalam Mazmur 78, mereka dibawa ke tanah Kanaan karena Tuhan mengusir penduduk tanah Kanaan. Namun mereka memberontak lagi dan Allah menyerahkan mereka kepada kuasa musuh-musuh mereka. Akhirnya Tuhan bangkit untuk melepaskan kembali umatnya melalui Daud. Dia memanggil seorang gembala untuk mengembalakan umatnya. Dia meletakkan tongkat kerajaan di tangan Yehuda dan memilih Yerusalem sebagai ibu kota bangsa Israel. Walaupun ada pemberontakan, Allah tetap setia pada saat itu dan tetap setia sampai saat ini. Selanjutnya, tindakan Tuhan dalam Mazmur pasal 105. Tidak disebutkan kesalahan manusia. Tindakan mujizat Tuhan diagungkan, mulai dari yang janji yang diberikan kepada Abraham untuk mewarisi tanah Kanaan hingga penggenapannya. Mengingat sejarah mempunyai tujuan agar kita dapat memuji Tuhan sepenuhnya. Saat mengingat cerita, kita akan memuji Allah, membicarakan keajaiban-keajaibannya.
Kita akan bermegah dan bergembira oleh karena Allah kita. Kita akan mencari Tuhan. Kita akan sadar akan penghakiman Tuhan. Kita akan menaati perintah-perintah Tuhan. Itu hal-hal yang penting di dalam Mazmur 105. Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Dia melindungi mereka ketika mereka lemah. Menyelamatkan Israel dari kelaparan melalui Yusuf. Ketika mereka diperbudak, dia mengirim Musa dan menghukum orang Mesir. Dia memimpin Israel melewati padang gurun menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pertobatan. Kita bisa lihat di dalam Mazmur 106. Sejarah Israel adalah sejarah dosa dan pertobatan. Seperti sejarah kita masing-masing. Mazmur 106 mengulas kisah ini. Menekankan bahwa setiap kali Israel berdosa, mereka menanggung akibatnya. Namun hal itu diiringi oleh kasih karunia ilahi. Tuhan mengampuni mereka. Mereka kembali menaati Dia untuk sementara waktu. Perantaraan Musa dan Pinehas ditonjolkan, yang merupakan tipe perantaraan Yesus bagi kita. Itu hal yang penting dalam Mazmur 106. Namun kesabaran Tuhan ada batasnya. Ketika orang-orang itu melangkah lebih jauh, Dia menyerahkan mereka ke dalam penawanan. Namun bahkan dalam penawanan Tuhan menunjukkan belas kasihan. Sejarah memberi kita keyakinan bahwa kita bisa memohon pengampunan kepada Tuhan dan menerima pembebasan darinya. Kemudian kita akan memuji Dia selama-lamanya. Itulah cerita tentang pertobatan dalam Mazmur 106. Selanjutnya dalam Mazmur 80 berbicara tentang wajah Tuhan bersinar. Dalam kitab Mazmur kita menemukan Mazmur yang sangat istimewa, yaitu Mazmur 80, perumpamaan Mazmur. Israel diibaratkan kebun anggur yang dipindahkan Tuhan dari Mesir ke tanah Kanaan dan ditanamkannya dari Laut Tengah hingga Efrat. Namun Tuhan membiarkan kebun anggur itu diabaikan dan musuh-musuhnya memasukinya untuk menghancurkannya. Oleh karena itu, pemazmur bermohon kepada gembala Israel untuk bangkit dan menyelamatkan mereka. Ia yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan dan akan membuat wajahnya bersinar di kebun anggurnya yang sunyi. Bersinar wajahnya, apa artinya? Wajah Tuhan bersinar bagi kita ketika Dia menunjukkan belas kasihannya dan memberi kita kedamaian. Kita bisa baca itu dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Selanjutnya dalam Mazmur 135, penguasa sejarah. Di dalam Mazmur 135, kita memuji Tuhan atas kebaikan dan kuasa-Nya. Bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikan dan kuasa-Nya dalam penciptaan, pada saat Eksodus, dalam penaklukan tanah Kanaan. Kita memuji Tuhan karena Dia akan menghakimi kita dengan belas kasihan. Karena kuasa Tuhan dalam penciptaan dan sejarah tidak ada bandingannya di dunia ini. Umat Tuhan harus selalu mengandalkan Dia dan menyembah Dia saja. Sebagai pencipta, penebus kita, Dia satu-satunya yang harus kita sembah. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, pelajaran masa lalu. Semua kita memiliki masa lalu. Jadikanlah itu pengalaman untuk bertumbuh. Dan ceritakanlah pengalaman itu kepada anak-anak kita. Agar mereka tidak akan jatuh seperti kita jatuh di masa yang lalu. Dengan demikian, pelajaran masa lalu membuat kita setia kepada Yesus sampai Ia datang kedua kali. Seorang penulis Kristen terkenal, Ellen G. White, dalam bukunya Testimonies for the Church, volume 6, halaman 364. Perhubungan Allah dengan umatnya harus sering diulangi. Betapa seringnya tanda-tanda jalan ditetapkan oleh Tuhan dalam urusannya dengan Israel zaman dahulu, agar mereka tidak melupakan sejarah masa lalu. Dia memerintahkan Musa untuk membingkai peristiwa-peristiwa ini ke dalam nyanyian, agar orang tua dapat mengajarkannya kepada anak-anak mereka turun-temurun. Bagi umatnya pada generasi ini, Tuhan kerjakan sebagai Tuhan yang mengerjakan keajaiban.
sejarah masa lalu tentang pekerjaan Tuhan perlu seringkali dibawa ke hadapan banyak orang, baik tua maupun muda. Kita perlu sering mengingat kebaikan Tuhan dan memuji Dia atas pekerjaannya yang menakjubkan. Tuhan memberkati kita. Kiranya belajar sekolah sahabat bersama ini akan membawa kita bertumbuh dan lebih setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami senang sekali oleh karena kami lagi boleh belajar pelajaran sekolah sahabat pada pelajaran yang ke-10, pembelajaran masa lalu. Kiranya apa yang kami telah pelajari ini dimeteraikan oleh Roh Kudus di hati sanubari kami, dan itu akan menjadi perilaku kekristenan kami sampai Yesus datang kedua kali. Kami boleh tetap setia. Ini doa dan permohonan kami. Terima kasih, janjimu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.